Nagatomo tak sabar lawan timnas, latihan Jepang tak biasa. Justin Hubner nikmati Osaka layaknya di kampung sendiri. Patrick Kluivert terima tantangan Arab Saudi dan Qatar. Pemain keturunan tertangkap kamera cekcok dengan supporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemain keturunan cekcok dengan supporter. Patrick Kluivert terima tantangan Arab Saudi dan Qatar. Justin Hubner nikmati kota Osaka layaknya pulang kampung. Dan yang terakhir, Nagatomo tak sabar melawan timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Insiden kurang menyenangkan tertangkap kamera yang melibatkan antara pemain keturunan dan supporter jelang pertandingan. Sebelum menyaksikan kemenangan dramatis timnas Indonesia dengan skor 1-0 atas Cina, 3 pemain keturunan diketahui terlibat adu argumen dengan fans Garuda di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentu, ini sesuatu yang patut kita ulik kronologinya. Sebelumnya, kemenangan atas Cina cukup membawa harum skuad Garuda melaju ke babak yang negara Asia Tenggara lainnya belum di titik ini, yaitu lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini sekaligus diraih berkat kekalahan Bahrain dari Arab Saudi yang memastikan posisi aman bagi Indonesia di fase berikutnya. Meski tiket ke putaran keempat telah di tangan, tantangan berat masih menanti timnas Indonesia. Namun, hal kurang mengenakan terjadi di laga melawan Cina kemarin. Mengutip unggahan salah satu warganet di platform X dengan akun @theideaofyou_n, pemain keturunan Jens Raven, Dion Mark, dan Mauresmo Hinoke sempat cekcok dengan supporter timnas Indonesia di SUGBK. Saya sampai kaget satu zona tribun sama James, Maure, dan Dion. Belum lagi mereka ribut tempat duduk. Kasian banget. Tolong PSSI kerjaan benar sedikit dong. Masa sekelas tiket premium begini? Tulis warganet tersebut. Ketiga pemain tersebut memang tengah menjadi perhatian publik sepak bola nasional seiring proses naturalisasi dan kiprah mereka di skuad Garuda Muda. Jens Raven dan Dion Mark merupakan pemain keturunan Indonesia yang telah resmi dinaturalisasi oleh PSSI. Berbeda dengan Raven dan Mark, Mauresmo gagal menjalani proses naturalisasi karena faktor administratif. Lolosnya timnas Indonesia ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 sebenarnya membuka kesempatan lebar untuk kembali menjadi tuan rumah. Namun, pengkhianatan AFC mengenai rumor penunjukan Arab dan Qatar menjadi tuan rumah pun menuai kemarahan sejumlah pihak, termasuk para peserta dari negara lain. Meski begitu, hal tak terduga dilontarkan pelatih kita, Patrick Kluivert. Sebelumnya, skuad Garuda melaju ke ronde keempat usai dipastikan tidak tergeser dari peringkat keempat meski masih menyisakan satu pertandingan. Namun, kontroversi pun mencuat sebelum bergulirnya ronde keempat. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa AFC melakukan manuver pengkhianatan dengan nekat menjadikan Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah babak selanjutnya. Publik Indonesia pun menyambut rumor ini dengan panas karena memori kelam timnas Indonesia sepanjang ronde ketiga saat bertandang ke tim-tim Timur Tengah. Irak bahkan sudah mengunggah pesan resmi di akun sosial medianya sebagai bentuk protes. Meski begitu, Patrick Kluivert tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Dirinya bahkan mengaku bahwa timnas Indonesia sudah siap bertanding di mana saja untuk ronde 4 nanti. Baiklah, saya tidak punya pikiran tentang itu. Bagi saya yang terpenting adalah semua hal akan dijadwalkan secara adil dan merata, dan tidak masalah di mana kami bermain, ujar Patrick Kluivert dari ESPN Asia. Patrick Kluivert menegaskan bahwa seluruh pemain timnas Indonesia siap tempur di ronde keempat. Anak asuhnya sudah siap secara mental dan fisik untuk bertarung di laga selanjutnya. Power yang dimiliki negara Sakura itu memberikan tantangan tersendiri oleh anak asuh Patrick Kluivert. Namun, apa yang dilakukan para pemain terutama Justin Hubner justru berbanding terbalik. Sebelumnya, sejumlah pemain timnas Indonesia menikmati Osaka menjelang duel lawan Jepang dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 besok. Menjelang laga ini, para pemain Indonesia terlihat lebih santai. Seperti yang kita tahu, skuad Garuda tiba di Jepang pada Sabtu kemarin. Kemudian, kemarin siang, Martin Pais dan kawan-kawan sudah terlihat menikmati kota Osaka. Dalam unggahan di Instagram Story, Kapten Jay Itzels memimpin rekannya berfoto di dekat istana Osaka.
Dalam foto tersebut terlihat Hernando Ari, Emil Laudero, Pratama Arhan, Nadia Argalidata, Ramadan Sananta, termasuk manajer Sumarji. Hal serupa juga dilakukan Justin Hubner. Pemain yang kini berstatus bebas transfer tersebut membuat unggahan suasana perjalanan di Osaka. Kembali ke rumah, tulis Hubner. Osaka bukan kota asing bagi Hubner. Pemain 21 tahun tersebut bermain di Cerezo Osaka pada musim 2024. Selama di sana, Hubner mendapat kesempatan bermain dalam 8 pertandingan. Sementara itu, melawan Jepang nanti, pelatih Indonesia Patrick Kluivert berpotensi membuat perombakan dalam komposisi line up. Beberapa pemain yang absen lawan Cina bisa dimainkan, seperti Michel Gard, Martin Paes, hingga Marcelino Ferdinand. Berbagai negara mungkin saat ini tengah bingung bagaimana bisa timnas Indonesia mempunyai pemain yang begitu menjanjikan. Tim yang tak pernah sekalipun dilirik kini menjadi pembeda dan layak ditakuti. Sejarah emas bahkan terukir di tahun 2025 dengan menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal yang kemudian membuat pemain Jepang Nagatomo tak sabar lawan timnas Indonesia. Bek kanan timnas Jepang Yuto Nagatomo itu mengaku ngebet ingin bermain melawan timnas Indonesia pada laga terakhir babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat pertemuan pertama melawan timnas Indonesia di Jakarta November 2024, Nagatomo juga dibawa Moriyasu, tapi kemudian tidak masuk skuad final timnas Jepang dan tidak bermain. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu sudah mengatakan bahwa peran Nagatomo di tim bukan hanya seorang pemain, tapi juga sebagai pelatih. Namun, mantan pemain Marseille dan Galatasaray sangat ingin bermain di laga Jepang versus Indonesia. Peluang Nagatomo bermain saat Jepang versus Indonesia terbilang cukup besar, karena timnas Jepang sedang krisis pemain di lini belakang dan tidak diperkuat banyak pemain kunci karena sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Saya ingin melakukan apapun yang saya bisa dalam peran apapun, tetapi saya akan melakukannya dengan berada di lapangan. Saya tidak akan menyerah untuk berjuang. Saya yakin saya bisa melakukannya jika saya berada di lapangan, ujar Nagatomo dikutip dari Sporici. Sementara itu, hal tak biasa terjadi kala sesi latihan Jepang jelang lawan timnas Garuda, di mana latihan timnas Jepang ini ternyata tidak gratis. Warga yang hendak menontonnya harus bayar dengan biaya tertentu. Dikutip dari Nikkei Sport, ada sebanyak 2.100 orang yang menonton latihan itu. Namun uangnya tentu saja tidak akan masuk ke kantong pribadi, tapi akan disumbangkan untuk rekonstruksi gempa bumi Semenanjung Noto. Di akhir latihan, semua orang berbaris di tribun untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka. Kini menarik menanti bagaimana keseruan dan ketegangan laga negara Naruto melawan Gatot Kaca Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.